Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung Barat yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, hormati para asisten, para kepala staf PD, rekan-rekan media, para hadirin yang hari ini. 19 Aula Asyidik ini dibuat dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat di mana banyaknya permasalahan-permasalahan menyangkut keberadaan penderita COVID-19. Adapun kriteria penderita yang bisa ditempatkan di rumah isolasi ini yaitu penderita terkonfirmasi COVID-19 dengan bukti hasil swab positif. Jadi sekali lagi, penderita terkonfirmasi COVID-19 dengan bukti hasil swab positif dan dalam keadaan sehat sehingga masih dapat melakukan aktivitas atau dengan istilah lain OTG, orang tanpa gejala, di mana keadaan rumah tinggalnya tidak memenuhi syarat melakukan isolasi mandiri seperti tidak memiliki kamar atau ruang terpisah, tidak memiliki kamar mandi terpisah, anggota keluarganya banyak, atau permasalahan penolakan warga sekitar tempat tinggalnya. Sebagai informasi, rumah isolasi khusus COVID-19 ini di Aula Asyidik dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur lengkap dengan lemari pakaian, kamar mandi, TV lengkap dengan tayangan IndiHome 24 jam, jaringan internet, mesin cuci, seperangkat alat setrika pakaian, fasilitas kesehatan seperti konseling dan pengobatan untuk keluhan ringan, tenaga kesehatan lengkap, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan 24 jam, serta ambulan. Jadi tidak kalah dengan rumah sakit, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati para asisten, yang saya hormati para SKPD, yang saya hormati media dan yang hadir pada doa ini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari yang berbahagia ini kita dapat ngumpul di Masjid Asyidik ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap melimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai penganut ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini di Kabupaten Bandung Barat sudah ada tempat isolasi untuk orang yang swabnya positif, dan alhamdulillah pada hari ini akan dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati, yang mana dari dulu kita DPRD membentuk panja mengusulkan supaya cepat ada tempat isolasi mandiri, yang mana kalau isolasi mandiri itu tidak begitu efektif karena yang kena itu tidak begitu disiplin. Jadi begitu disuruh isolasi mandiri, di rumahnya tidak diam, banyak yang keluar. Juga tadi dengan tidak memenuhi syaratnya tempat tinggal yang sudah dibicarakan tadi oleh tim, bahwa di rumah itu belum tentu memenuhi syarat kamar mandinya, kamarnya, dan lain-lain. Sudah tentu ini sangat khawatir penyebarannya terhadap keluarganya, juga terhadap tetangganya, karena tidak disiplinnya
kalau isolasi mandiri. Tapi kalau udah ada tempat seperti ini, insya Allah, karena di sini ditempatkan yang begitu sesuai dengan keadaannya yang memenuhi syarat, termasuk tadi sudah dikatakan bahwa sesuai dengan di rumah sakit. Jadi semua kebutuhan disiapkan, ada yang jaga dan terkontrol kalau di sini. Dan mudah-mudahan yang disuap di sini mereka itu semangat, tidak bersedih, tapi semangat ingin sembuh. Maka dengan semangat imunnya akan naik, antibodinya akan bagus. Nah, kita sekarang di Bandung Barat udah ada 49 yang hasil swabnya positif. Ya mudah-mudahan dengan ada tempat isolasi ini, yang 49 ini bisa cepat sembuh, tidak berkelanjutan. Dan saya harapkan di 3 rumah sakit juga tempat isolasi ini bisa cepat selesai. Ya Pak Adis ya. Jadi kita punya ruangan banyak, kalau di 3 rumah sakit udah ada tempat untuk isolasi yang swab mandiri. Nah, untuk itu kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat selesai di Bandung Barat dengan putus mata rantainya, yang positif yang diisolasi di tempat yang sudah disiapkan tidak menyebar ke yang baru. Untuk itu kami atas nama pemerintahan DPRD Kabupaten Bandung Barat mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati, pada Dinas Kesehatan yang sudah berupaya secepatnya mengadakan tempat isolasi di masjid ini, dan mudah-mudahan di 3 rumah sakit cepat selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur mari kita mengucapkan kehadirat yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bersilaturahmi. Alhamdulillah kita semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan DKM sudah sini, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada siang hari ini, juga tak lupa seluruh wartawan media cetak dan elektronik yang bisa hadir pada siang hari ini. Yang pertama, barangkali Bapak mengapresiasi dulu kepada seluruh jajaran gugus tugas Mas Sekda dengan jajarannya yang memang tidak pernah berhenti ngantor, tidak berhenti, walaupun yang lain juga banyak yang berhenti, tapi tukinya tetap sama. Nah ini kan kita terus terang saja, apalagi di dalam suasana kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa mengikhlaskan diri kita. Kita tentu saja hari ini harus bersyukur, walaupun sebetulnya ada sedikit masyarakat yang protes, tetapi mudah-mudahan bisa dimengerti, karena COVID-19 ini harus segera berlalu, harus segera selesai. Selesainya bagaimana yang tadi disebutkan. Hari ini Bapak sebagai Ketua Gugus dan rekan-rekan melaunching isolasi pertama di Kabupaten Bandung Barat, dan tentu saja minggu depan ada 3 lagi yang akan launching, yaitu Rumah Sakit Cililin, Rumah Sakit Lembang, dan Rumah Sakit Cikalong. Dan itu dihitung hampir 80 bed ya Pak Adis. Jadi kalau hari ini yang positif kita ada 49, ya mudah-mudahan harus tidak bertambah, bahkan mengurangi. Dan
Dan Bapak berharap kepada Pak Kadinkes ketika ada yang sembuh, jadi masyarakat itu jangan ditampilkan yang ngerinya, ditampilkan yang memang menurunkan imun, ya kan begitu. Bagaimana masyarakat itu bisa bahagia gitu. Ketika nanti ada yang sembuh, ini Pak Sekda, Bapak dengan ini, ya kita sambut mereka supaya masyarakatnya lebih semangat. Ikan sekarang berita-berita di TV, berita-berita yang mengerikan terus gitu kan. Makanya Bapak jadi tidak nonton TV gitu. Lebih baik bersemangat saja. Nah, ini kasih semangat masyarakat bahwa kalaupun yang positif bisa disembuhkan. Asal barangkali aturannya kan sudah ada, himbauannya kan sudah ada. Nah, tentunya pada hari ini bagian daripada pekerjaan dan fokus kita untuk melawan corona ini di Kabupaten Bandung Barat, yaitu ruang isolasi. Dan ketika ada yang isolasi mandiri juga mau ke sini, yaitu Pak Kadinkes. Mudah-mudahan di 14 hari ke depan atau 20 hari ke depan yang 49 ini bisa mengurangi, bukan menambah. Dan kita sama sekali tidak berharap menambah. Karena salah satu keberhasilan untuk memutus mata rantai itu berarti yang positifnya harus mengurangi. Dan alhamdulillah kemarin kita rapid test di Pasar Panorama Lembang dari 140 ya, itu satu pun tidak ada yang positif, seluruhnya negatif. Dan itu pergerakan manusia sangat tidak bisa diatur di pasar. Salah satunya itu pasar tradisional, pasar modern tidak bisa diatur. Tapi hasil tes kita negatif. Mudah-mudahan di yang lain juga seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon doa. Mudah-mudahan kita jujur saja, kalau saya ada di masjid ini suka ini karena kita merintis sholat subuh berjamaah itu dari 100 orang sampai ribuan, dan hari ini kita sudah beberapa minggu ya masih hampir 6 minggu tidak bisa sholat subuh berjamaah, tidak bisa sholat duha, dan rindu sekali. Dan mudah-mudahan kerinduan ini yang tidak biasa ke masjid nanti bisa jadi biasa ke masjid. Dan mudah-mudahan Bapak harap seluruh doa yang hadir dan seluruh doa masyarakat Kabupaten Bandung Barat, kita ingin beraktivitas seperti biasa lagi, kita ingin bekerja seperti biasa lagi, kita ingin juga melayani masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih optimal. Mudah-mudahan Allah mencabut, dan ini sebetulnya kebetulan launching pertama di aula masjid. Mudah-mudahan Allah segera mencabut virus COVID ini supaya kita kembali bisa bekerja setiap hari. Bapak coba yang biasa sudah lama Pak Sekda tidak bersolawat. Tadi juga pada kami juga mengingatkan kita, barangkali mudah-mudahan salah satunya kalau kita betul-betul minta kepada Allah, Allah akan mengijabah, mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan salah satunya barangkali yang kita harapkan, mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan kembali lagi. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching penggunaan ruang isolasi COVID-19 yang berada di aula Masjid As-Siddiq dengan resmi hari ini dibuka. Mari kita bersolawat yang sudah sangat kangen sebetulnya. Bapak paling di rumah dengan si ibu saja itu. Nah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Nabi
Jaga jarak kalau Terus satu lagi nanti kita sediakan Al-Quran kecil supaya dia lebih bisa juga yang kapasitas di sini Pak 27 Pak 27 orang, belum 3 lagi sekitar 87 di depan mungkin semuanya 3 rumah sakit itu, dan ini barangkali yang pertama, mudah-mudahan ini dibawa masjid, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai. Petugas itu aja ada. Nah, sebelah sana untuk medis kita siapkan. Terus lagi nanti untuk karantina sebentar, medis kita sudah ada pila di mana di pada Asih untuk 9 orang. Jadi sebelum keluarga ambulan sudah siap, semuanya sudah siap. Batas masyarakat untuk di rumah Ada. Nanti kita bikin portal. Jadi pintunya cuma satu. Nah, nanti kita bikin portal, terus lagi TNI Polri juga kita ikut mengamankan juga. Berarti apakah ada relaksasi PSBB berarti di KBB? Gimana? Relaksasi PSBB atau dikendurkan, kan ada wacana seperti itu. PSBB Diperpanjang. ya diperpanjang lagi. direlaksasi, jadi tidak dikendurkan. Hah? Dikendurkan, tidak terlalu ketat. Karena kan ada wacana dari pemerintah pusat seperti itu. Ya enggak, kita kan KBB tetap sendiri. punya target. Jadi yang kemarin yang PSBB hasil dengan Polda tetap saja itu dilakukan itu. Dia terus tidak dikendurkan ya? Enggak. Oh, berarti ini kan di sejumlah kantor desa banyak warga yang sebagai Surabaya ini masih terdesak desakan melakukan sosialisasi, itu gimana Pak? Ya itu kan sebetulnya camat dengan kepala desa, tetap saja pembagian sembako bisa dilakukan, tetapi barangkali aturan protokol kesehatannya, jaga jarak dan sebagainya harus dilakukan. Itu peran pemerintah desa dengan kan karena gugus itu kan sampai ke bawah, kan seharusnya ya teman-teman kepala desa juga ngerti. Ya, Pak Camat juga dan aparat kecamatan juga harus ketika ada pembagian sembako itu. Tapi kalau ideal, menurut Bapak pembagian sembako antar sampai rumah. Yang kita itu diantar sampai rumah. Jadi tidak ada pengumpulan orang banyak di desa. Kita sudah menunjukkan dinas sosial bahwa yang 45.000 dan dari CSR sekitar 3.000 sampai 5.000 itu semuanya tidak ada pengumpulan orang massa. Dan itu PLT desa juga bisa dilakukan seperti itu. Antarkan saja. Ya, kalau memang kita sepakat semuanya bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini. Apa? Udah selesai kita pendataan, tapi bisa saja menambah lagi. Gitu kan, yang belum terdata. Karena kita harus clear, di data itu harus clear. Jadi nggak bisa juga anggaran sekian dibagi per bulan sekian, sudah ada yang menghitung kayak gitu kan. Jadi kenapa sekarang sekian, bukan gitu kan, berdasarkan data yang BNB aja kan ada. Enggak juga. KBB. Dan ini yang OTG. Iya. Apa? Bisa begitu. Jadi yang
kesehatan. Gajinya Pak minggu depan. Yang 3 rumah sakit minggu depan. Izin tanggapan soal BPJS Kenaikan BPJS Pak. Siapa? BPJS ya kan dari Ya, presiden. kalau dalam kondisi seperti ini seharusnya tidak. Ya, seharusnya tidak lah, gitu kan. Dan walaupun ya kita bisa, tapi kan kita kan kalau memperhatikan masyarakat jadi berat. Masyarakat kan sekarang sedang lagi berat-beratnya kan begitu. Memikirkan untuk apa? Makan juga sudah. Apalagi misalkan ada kenaikan. Sebaiknya di pending Tapi dulu. bukan ini tapi menurut saya karena memang kondisioning masyarakat hari ini